kullu ayatin nazalat alal kafirin tajurru bidzailiha ila usatil mu'minin. Setiap ayat yang turunnya itu sebenarnya untuk orang-orang kafir, seperti ayat ini. Hati mereka ditutup oleh Allah, pendengaran mereka ditutup oleh Allah, dikunci oleh Allah penglihatan mereka, pendengaran mereka sehingga nggak melihat kebenaran. Ini kan ayat aslinya untuk orang-orang kafir. Tapi di dalam makalah ini disebutkan setiap ayat yang turun untuk orang kafir itu juga bisa. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahlal batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Besar Al-Muhajirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, mentakdir kita untuk bisa duduk bersama, menghidupkan, mempelajari ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semakin sering kita duduk di majelis ilmu yang semacam ini, semakin membuahkan kedekatan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak layak untuk bersanding dengan manusia yang paling bersih hatinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah, kita sampai ayat yang ke-7 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, khatamallahu ala qulubihim, telah mengunci itu Allah ala qulubihim, atas hati-hati mereka, orang-orang kafir yang memusuhi Islam, orang-orang kafir yang mereka sombong dan tidak bisa menerima kebenaran. Kemarin sudah diterangkan orang-orang kafir itu terbagi dua. Ada yang fanatik buta dengan kesombongannya, nggak mau nerima kebenaran apapun itu. Ada yang orang kafir itu biasa, tidak fanatik buta. Nah, orang-orang mereka yang memusuhi Islam, orang-orang kafir yang fanatik buta itu tidak akan bisa menerima walaupun diberi peringatan oleh Rasulullah sekalipun. Sama saja mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini Allah meneruskan, khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan Allah mengunci pula pendengaran mereka, wa ala absarihim ghishawah, dan di atas pandangan mereka ada penutup. Walahum adzabun adzim, bagi mereka kelak mendapatkan siksaan yang agung. Jadi mereka ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikunci rapat. Seperti kita ngunci pintu, dikunci, kemudian ditambah wastausaqo, ditambah ditali, diikat rapat begitu, sehingga yang ada di dalam tidak bisa keluar, yang dari luar tidak bisa masuk. Yang ada di dalam hati mereka kekafiran, kekufuran kepada Allah, nggak bisa keluar, bercokol di dalam itu selamanya. Yang di luar keimanan, didakwahkan oleh Nabi Muhammad sekalipun, apalagi kok selain Nabi Muhammad, para ulama, para penerus beliau, nggak bisa masuk.
karena sudah terkunci rapat. Ya. Ibnu Abbas mengatakan dikuncinya hati mereka itu bukan berarti akal mereka hilang, begitu tidak. Akan tetapi apa? Walakinnahum la yatafakkaruna faya'tabiruna bi alamati nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikunci hati mereka sehingga mereka tidak bisa menggunakan hatinya untuk merenungi kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk merenungi kebenaran Al-Qur'an. Tidak bisa sudah. Terus tidak bisa merenung itu semua. Hatinya nggak bisa mereka gunakan karena sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran mereka juga dikunci oleh Allah sehingga tidak bisa mendengar yang hak. Walaupun 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kalau yang ngomong itu Nabi Muhammad, salah. 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kalau yang ngomong itu Islam, salah pokoknya. Ini pendengaran mereka sudah dikunci dari kebenaran. Orang-orang kafir yang mereka memang memusuhi Islam. Pokoknya semua yang dari Islam jelek, semua yang dari Islam intoleran, radikal dan seterusnya. Enggak mau mendengar kebenaran apapun, keterangan apapun dari Islam. Wa ala absarihim ghisyawah, dan di mata mereka, pandangan mereka terdapat tutup sehingga mata mereka enggak bisa melihat kebenaran. Walaupun warna merah, bener warna merah, tapi kalau yang ngomong Nabi Muhammad salah, itu bukan merah. Walaupun warna hijau, dan bener memang hijau, tapi kalau itu datang dari Islam, salah, bukan hijau, itu pink. Pokoknya dianggap salah semua sudah. Kenapa? Karena pandangan mereka sudah ada penutup kesombongan mereka itu tadi. Di sini kalau kita cermati dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yang berbeda. Di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala qulubihim, menyebut salah satu bagian yang ada di tubuh manusia yaitu hati, Allah menyebutnya dengan kalimat qulub, jamak. Jamak itu maknanya banyak. Hati-hati mereka, bukan satu hati, tapi hati-hati mereka, menunjukkan banyak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan pandangan, absor, itu juga pakai jamak, pandangan-pandangan mereka. Tapi saat Allah menyebutkan sam'ihim wa ala sam'ihim, pendengaran, pakai kalimat yang bermakna satu, mufrad. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Kalimatnya pendengaran, bukan pendengaran yang bermakna banyak, enggak. Jadi kalau hati menyebut kalimat yang bermakna banyak, pandangan menyebut kalimat yang bermakna banyak, tapi pendengaran Allah menyebut kalimat yang bermakna satu. Di sini para ulama mengatakan bermacam-macam pendapat itu, tapi ada satu yang menarik. Kenapa seperti itu? Karena memang hati itu isinya macam-macam, Pak. Banyak isinya, nggak cuma satu. Ada rasa rahmat, rasa kasih sayang kepada sesama, misal. Ada juga kebalikannya, bengis, kejem. Itu tempatnya di hati. Ada rasa senang di hati, ada sedih di hati, ada rasa iman, medit di hati, ada lomo hati, semuanya di hati itu. Belum lagi sing diangen-angen macam-macam. Oh, nanti kalau saya sudah rumah tangga, saya akan gini hati semua itu. Makanya Allah menyebut dengan kalimat yang menunjukkan arti banyak. Kenapa? Karena isi hati itu banyak.
Begitu juga dengan pandangan. Kalimatnya kalimat yang menunjukkan arti jamak atau banyak. Kenapa? Karena yang dipandang manusia itu macam-macam juga. Wakek. Sing ning ngarep kula kotak, jenengan, tembok, lampu, wis wakek. Belum lagi kalau kita keluar, apalagi rekreasi, pemandangan ini, pemandangan itu dinikmati oleh mata. Begitu banyak pandangan-pandangan yang dinikmati oleh pandangan kita atau mata kita. Tapi kalau pendengaran, Allah itu nyebut kalimatnya kalimat tunggal, mufrad, satu. Kenapa? Karena yang dinikmati oleh telinga cuma satu, Pak, nggak ada yang lain. Apa itu? Suara. Satu tok. Nggak ada apa? Telinga kok menikmati warna, nggak bisa. Telinga kok menikmati apa? Keindahan, tumbuh-tumbuhan, pemandangan, tidak bisa. Telinga ini cuma satu fungsinya, menikmati satu aja, apa? Suara. Karena itu Allah nyebut satu. Subhanallah. Kemudian di sini Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan tiga: hati, mata, pendengaran. Untuk menunjukkan apa? Tiga inilah yang menjadi perantara manusia untuk bisa mendapatkan keimanan, ilmu, pengetahuan dan lain-lain. Ibarat apa? Rumah itu, Pak, temboknya rapat, maka ada pintunya, ada jendelanya, sehingga rumah itu bisa dimasuki. Ketika panas juga udara bisa masuk, jendela dibuka. Kalau rumah tidak ada pintu, tidak ada jendela, tidak ada kerawangan yang bolong-bolong itu, ya bagaimana mau ditempati? Nggak berguna itu rumah. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala ini menciptakan kita manusia, tubuh kita ini dilengkapi pintu keluar masuk informasi, keluar masuk, agar kita bisa menerima kebenaran, bisa mikir mana yang benar, mana yang salah, dan seterusnya. Nah, itu pintu keluar masuknya apa? Dari telinga bisa, dari mata bisa, kemudian dicerna oleh hati, dipilih oleh hati, ini benar apa salah, ini apa salah apa benar, hati yang menentukan. Karena itu mereka orang-orang kafir, hatinya sudah terkunci, pendengarannya tertutup, mata pandangannya juga tertutup dari kebenaran. Kayak rumah nggak ada jendela, nggak ada pintu, atau ada tapi sudah disegel, dikunci, nggak bisa masuk apapun. Yang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar tidak bisa masuk. Karena itu di sini Allah menegaskan orang-orang kafir yang model seperti Abu Jahal, Abu Lahab kemarin itu, yang mereka memang benar-benar musuh terhadap Islam. Mereka sudah tahu kebenaran Islam tapi tetap salah semua pokoknya kalau dari Islam. Orang-orang yang model seperti ini, tipe seperti sifat Abu Jahal, Abu Lahab ini, mereka terkunci dari segala kebenaran. Mereka tertutup dari segala kebenaran yang dibawa oleh Islam. Allah yang kunci hati mereka. Allah yang menutup pandangan dan mata mereka, pendengaran mereka. Kenapa? Karena Allah sudah tahu orang yang model seperti ini tidak bakalan bisa menerima, walaupun ayat Quran diterangkan, walaupun hadis Nabi diterangkan, walaupun kebenaran Al-Quran dibuktikan dengan ilmu modern, ilmu sains, yang mana saat ini sudah terbukti banyak. Al-Quran ini tidak ada satupun ayat yang bisa dicari kelemahan dan kesalahannya dengan ilmu modern sekarang. Semuanya justru malah menunjukkan kebenaran Al-Quran dan kebenaran dari hadis Nabi SAW. Setelah itu semua, kebenaran Al-Quran sudah berada di depan mata, kebenaran Islam sudah ada di depan mata mereka. Tapi mereka memang dasar orang-orang yang memusuhi Islam, maka dikunci sudah sama Allah. Wes tidak bisa masuk sudah. Maka di sini timbul pertanyaan, khatamallahu ala qulubihim, Allah yang kunci, Allah yang nutup.
berarti orang-orang tersebut walahum adabun adim, nanti akan mendapatkan siksaan selama-lamanya ada di neraka. Dan nanti bagaimana kalau di akhirat? Kan yang nutup hati mereka itu Allah, yang mengunci hati mereka Allah, yang nutup pendengaran mereka Allah, yang menutup pandangan mereka Allah, sehingga tidak bisa melihat kebenaran, mendengar kebenaran, mencerna hatinya, menerima kebenaran, tidak bisa semua. Siapa yang kunci, yang nutup itu semua? Allah. Terus nanti di akhirat bagaimana mereka? Kalau misalkan nuntut, ya Allah, yang kunci hatiku, yang nutup pandanganku dari kebenaran, pendengaranku, itu kan Engkau ya Allah. Maka di situ para ulama mengatakan Allah ngunci hati mereka, Allah nutup pandangan mereka, telinga mereka, itu tidak serta-merta, Pak. Tidak langsung gitu loh. Tapi setelah ada peringatan, setelah Nabi Muhammad diutus menyampaikan wahyu dari Allah, kebenaran yang sesungguhnya, siapa yang sesungguhnya jadi Tuhan, dan seterusnya. Kalau di zaman sekarang, setelah para ulama, para dai menyampaikan ajaran Nabi Muhammad, disampaikan melalui berbagai cara, diskusi internasional, berbagai agama dan lain-lain, sudah disampaikan itu semua, kebenaran-kebenaran Islam. Ibarat tadi itu 1 + 1 2, ini warna merah, ini hijau, sudah disampaikan sesuai, jumlahnya sesuai, warnanya juga sesuai. Setelah sekian banyak disampaikan, didakwahkan, tapi mereka menolak. Nah, mereka memilih untuk menolak itu semua, kebenaran itu semua. Maka ketika mereka menolak kebenaran yang sudah datang di hadapan mereka, di saat itulah Allah baru mengunci mereka, mengunci pandangan mereka, mengunci pendengaran mereka dan hati mereka, sehingga mereka tidak bisa nyalahno kalau di akhirat, ya Allah, kok kami Engkau tutup hati kami ya Allah, pandangan kami, telinga kami Engkau yang menutup ya Allah. Tidak bisa. Kenapa? Karena Rasulku Nabi Muhammad sudah datang kepada kalian. Para sahabat Nabi Muhammad sudah meneruskan dakwahnya Nabi Muhammad kepada kalian. Para muridnya sahabat, golongan tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, dan para a'immah, para imam-imam ulama ini sudah datang kepada kalian. Terus dari generasi ke generasi para ulama, terus hingga saat ini sudah datang semua. Tapi kalian yang menolak itu semua. Maka karena itulah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga pelajaran untuk kita, Pak. Dikatakan Lorian ngaji tafsir nggone Mbah Yai Maksum Dahlan niku, beliau sering nyampaikan sebuah makalah. Kullu ayatin nazalat 'alal kafirin tajurru bidzailiha ila usatil mu'minin. Setiap ayat yang turunnya itu sebenarnya untuk orang-orang kafir, seperti ayat ini. Hati mereka ditutup oleh Allah, pendengaran mereka ditutup oleh Allah, dikunci oleh Allah penglihatan mereka, pendengaran mereka, sehingga nggak melihat kebenaran. Ini kan ayat aslinya untuk orang-orang kafir. Tapi di dalam makalah ini disebutkan setiap ayat yang turun untuk orang kafir itu juga bisa menyambar ekornya, itu iso nyabet kula panjenengan wong Islam sing tasih maksiat. Wong Islam sing ngejek hobi maksiat, seneng maksiat, belum tobat, itu tersambar oleh ekor ayat yang turun sebenarnya untuk orang-orang kafir. Artinya apa? Orang itu kalau walaupun dia punya iman Islam, tapi nek kelakuane, perbuatannya ngikuti orang-orang barat, maksiat terus seperti itu, ini bahaya, Pak. Lama-lama hati itu akan gelap gulita, lama-lama bisa terkunci. Kalau sudah terkunci, tobatnya angel. Makanya hati-hati, jangan sampai kita istiqomah kok istiqomah maksiat. Istiqomah itu ke masjid, istiqomah ke majelis dzikir, majelis ilmu,
maksiat yo nek kepleset tobat cepet-cepet. Jangan malah istiqomah. Istiqomah linggih. Pak gaplek mulai isuk sampai duhur, nek perlu sampai sore. Iktikaf. Nggih. Ning ngarepe gaplek. Iktikaf ning ngarepe Al-Qur'an ngoten. Sae. Ini ndak. Kalau di tempat-tempat seperti itu, masya Allah, bokongnya kayak enek lime, kerasan, gak kesel belas, yo gak bejujung, gak apa, gak keras, wis, terus, lanjut, woi. Tapi kalau duduk di majelis ilmu, setengah jam gak ada, wis, bokongnya kayak enek mawone, pewah nasi, gak karuan. Ini tanda Pak, hati kita ini ndak beres. Nek ngarepe hiburan sing ngundang syahwat, wis masya Allah menikmati. Tapi kita ibadah ngaji tidak pernah kerasa nikmat. Kadang-kadang gerungsung pengen cepet bar, suwe nih ngaji nih. Padahal sak jam dono, setengah jam kurang semenit. Tapi kita tidak bisa merasakan nikmat itu. Kenapa? Karena hati kita ini kotor Pak. Guru saya, beliau juga pernah menerangkan, majelis yang semacam ini juga bisa jadi barometer ukuran untuk hati kita. Menikmati enggak di majelis itu? Atau puanas, bokong yo enten mawon pengen dang bubar. Nek pengen dang bubar ndak kerasan grungsang-grungsung di hati, padahal di majelis ilmu kata Rasulullah, riyadul jannah. Taman surga itu majelis ilmu. Seakan-akan kita berada di tamannya surga. Ibarat istana besar, depannya itu ada taman, Pak. Kira-kira tamannya apik napa mboten? Kan apik wong, istana gede kok. Istana presiden misal. Depan rumah istana presiden itu tamannya ya apik. Kerasan enggak semestinya? Ya mestine kerasan. Itu istana dunia. Ini kata Rasulullah, majelis ilmu yang semacam ini, majelis zikir, kumpul sae, itu seperti berada di depan surga, taman-taman surga. Neng taman surga kok nggak kerasan? Ini tidak ada sebabnya kecuali hati kita masih ada kotoran. Nek hati itu bersih, oh kerasan neng taman surga. Oh merasa kurang, bahkan terpacu hobi untuk hadir terus, hadir lagi, hadir, kecanduan Pak. Kayak jenengan ahli nonton bola, wis jam loro dibela-belani. Apalagi nanti malam MU, Real Madrid, Barcelona kalah, kapok jam 2 dibela-belani, jam 1 dibela-belani, padahal tahajud tidak pernah dibela-belani. Bal-balan jam 1 sampai subuh, finalus, masya Allah. Kenapa? Karena sudah menikmati bola itu. Hati kita juga begitu Pak. Kalau bersih itu menikmati ibadah, menikmati majelis ilmu semacam ini, menikmati dzikir, menikmati baca Al-Quran. Karena itu majelis semacam ini jadi ukuran hati kita bersih borong yo, hatiku selesai borong yo. Di majelis semacam ini kita bisa nikmat apa enggak? Nek kemerungsung gak menikmati, Pak, masih ada kotoran yo. Masih ada dosa-dosa yang mungkin belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadis Nabi SAW bersabda, innal mu'mina idza adnaba dzamban kana nuktatan saudaa fi qalbi fa in taba wa naza'a wasta'taba saqula qalbu wa in zadat hatta taghallaqa qalbu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang mukmin idza adnaba dzamban, ketika dia melakukan dosa, maka akan ada satu titik kecil hitam di hatinya. Kalau dia bertobat, berhenti, minta ampun sama Allah, titik hitam tadi hilang, bersih lagi. Tapi wa in zada, jika dia terus maksiat, malah nambah lagi maksiat, wes dosa, nambah dosa lagi, maka zadat, semakin tertitik hitam lagi. Kayak ini kertas putih dititik tinta spedol, jedek hitam, maksiat lagi jedek hitam, maksudnya jedek sampai wireng, gak ada putih-putihnya sama sekali. Kalau sudah seperti ini Pak, maksiat sudah terlalu banyak, hatinya sudah terlalu hitam, terus masih maksiat tidak berhenti,
Takutnya nanti khatamallahu ala qulubihim. Ayat yang sebetulnya untuk orang kafir ini bisa mengena mereka orang-orang yang maksiat padahal orang Islam. Karena itu berhenti taubat. Taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Biar hatinya dibersihkan oleh Allah. Hadir di majelis yang semacam ini dan seterusnya. Nah, karena itu setiap kita mendengar keterangan-keterangan tentang sifat-sifat orang kafir yang semacam ini, maka kita koreksi diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang ternyata terkena dari sambaran dari ayat tersebut. Walahum adabun adim, dan mereka orang-orang kafir yang seperti itu sudah dikunci hatinya karena mereka memang memilih kekafiran. Kelak di akhirat ditegaskan oleh Allah di sini, walahum adabun adim qawiyyun daim. Ini sing medeni. Orang-orang kafir itu mereka yang sudah dikunci hatinya akan mendapatkan siksaan yang agung, siksaan yang selama-lamanya lama, tidak ada ujungnya. Na'udzubillah min dzalik. Orang kafir mati masih dalam keadaan kafir, maka mereka mendapatkan siksaan selama-lamanya tiada henti. Kata ulama, kenapa kok Allah itu menyiksa orang-orang yang gak beriman mati dalam keadaan kafir kok disiksa selama-lamanya, sedangkan orang-orang yang beriman mati bawa iman, bawa Islam, mereka juga dimasukkan surga selama-lamanya. Dan ini akidah kita, Pak. Orang tuh kalau mati tidak bawa iman, tidak bawa Islam, maka masuk neraka bukan setahun, 2 tahun, bukan 100.000 tahun, tapi selama-lamanya. Begitu juga orang itu kalau mati bawa iman, bawa Islam, walaupun dosanya banyak, asal ketika dia mati bawa iman, bawa Islam, dia bisa tobat, itu diterima oleh Allah. Iman Islamnya nggak hilang. Cuman hati-hati, al-maksiyah baridul kufri, kemaksiatan itu posnya kekufuran. Jadi orang kalau maksiat terus itu khawatirnya iman Islamnya hilang kabeh. Penuh dengan dosa hitam tadi itu, iman hilang, bergeser, tidak ada putih sedikit pun, tidak ada. Bahaya itu. Ini bisa seulul khotimah nanti, naudzubillah. Tapi kalau ada orang banyak dosa tapi dia imannya masih ada. Nah, ini tapi adegan berbahaya nih. Wong akeh dosa tapi mati ini tetap Islam. Ini wong sing di luar nurul. Adegan berbahaya. Biasanya ya sing mati husnul khotimah sing akeh ibadah. Kadang ada yang banyak dosa tapi Allah masih ngasih rahmat sama dia. Makanya jangan coba-coba ini gini. Kalau mereka mati bawa iman, sama nanti di akhirat dimasukkan surga selama-lamanya. Kenapa kok seperti itu? Karena masing-masing ini, Pak, orang yang kafir, yang nggak beriman sama Allah, orang yang beriman, ini umpama hidup, masih hidup tidak mati, mereka akan niat menjalankan sesuai yang diyakini dalam hatinya. Wong kafir, mereka berniat terus kafir sampai mau dikasih 1000 tahun ya dia 1000 tahun kafir, mau dia dikasih hidup di dunia selama-lamanya, dia selama-lamanya kafir. Yang Islam juga sama, saya tetap sholat, saya tetap ibadah, walaupun banyak maksiat saya tetap mencoba untuk taat, tetap Islam, tetap iman. Andaikan dikasih 100 tahun saya tetap iman, tetap Islam. 1000 tahun selama-lamanya, dikasih umur selama-lamanya di dunia, dia juga tetap Islam, tetap iman. Nah, karena niat ini tadi, Pak, nanti di akhirat diberi balasan oleh Allah sesuai yang dia inginkan, sesuai yang dia niatkan di dalam hati. Karena itu di orang-orang kafir nanti walahum adabun adim, mereka disiksa selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir kesimpulannya, orang-orang kafir yang mereka memang memusuhi Islam, walaupun tahu kebenaran, mereka itu memang nggak akan pernah bisa mendapatkan hidayah. Mereka sudah dikunci hatinya, pendengarannya, telinganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita orang-orang mukmin, orang-orang yang Islam, hati-hati jangan sampai niru mereka. Berusahalah kita untuk ibadah
tinggalkan semua dosa, agar kita tidak hati kita dikunci oleh Allah, hati kita menjadi hitam kemudian nanti dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Dan di sini juga menjadi pelajaran yang ketiga, agar kita itu menjaga iman kita, Islam kita, dan juga anak-anak kita jaga Islam imannya. Jangan sampai dari keluarga kita ini ada yang berbelok pindah ke agama lain. Kalau sudah begitu, ayah dan anak tidak akan berkumpul nanti di akhirat. Bapak Islam, anaknya ternyata pindah agama, di akhirat tidak akan bisa kumpul. Nek pengen tetap kumpul, jaga akidah kita dan anak-anak kita, tetap Islam, tetap iman sampai mati. Wasiatkan kepada mereka, wasiatkan kepada cucu-cucu kita, anak kita untuk wasiatkan terus, jangan sampai pindah Islam. Walaupun kita banyak dosa, sering dosa, tapi Islam, iman jangan sampai kita buang gara-gara duniawi. Nah, ini semoga kita semua dijadikan orang-orang yang kuat imannya, kuat Islamnya, dan hati kita dibersihkan oleh Allah sebersih-bersihnya, hingga kita bisa bersanding layak bersama Nabi Muhammad SAW, manusia yang hatinya paling bersih di tempat terbersih terindah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wal afa minkum. Assalamualaikum.